Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo pejuang UMKM semua. Saat ini saya tengah berada di Jalan Brigadier Jenderal Katamso untuk menemui salah satu pebisnis muda sukses yang ada di Kota Bandung dengan bisnisnya yaitu bisnis bandeng isi tanpa tulang. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin terus. 'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. Halo pejuang UMKM sekalian, kembali lagi bersama saya Nurul Mailani dari Universitas Pasundan. Kali ini kita akan berbincang seputar maklun dari salah satu bisnis yang ada di Kota Bandung. Saat ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama owner dari bisnis tersebut. Di sini ada Kang Agam. Halo Kang Agam. Halo. Oke, mungkin Akang boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agam Niagara. Salah satunya sedang memproduksi bandeng isi tanpa tulang. Oke, jadi Kang Agam ini merupakan owner dari bandeng isi tanpa tulang. Nah, selanjutnya kita akan bertanya-tanya seputar bisnis ini. Nah, mungkin boleh dijelaskan Kang, bagaimana sih visi misi atau mungkin awal mula berdiri dan lain sebagainya seputar bisnis bandeng isi tanpa tulang ini? Awalnya itu tuh memang kita melihat keresahan masalah gizi ya terhadap anak. Jadi memang di Indonesia ini kan untuk tentang produk olahan ikan itu kan sangat jarang. Dibandingkan dengan ayam, daging, sapi, dan lain-lain itu olahannya udah banyak. Tapi di ikan ini tuh olahan di Indonesia ini sangat kurang. Nah, jadi memang salah satu yang kita ambil kenapa bandeng gitu. Memang pertama dari sisi gizi omeganya juga tinggi gitu, dan bandeng juga ini tuh kebanyakannya adalah produk yang ada di pasar gitu. Nah, makanya kita coba bikin produk bandeng isi tanpa duri, dan kita coba packing dengan kemasan yang lebih premium. Oke, kalau boleh tahu bisnis ini sudah berdiri sejak berapa lama Kang? Kalau berdirinya ini kurang lebih sekitar 2 tahun, kita udah 2 tahun berjalan gitu. Kita mulai dulu dari Kabupaten Bandung, lokasi produksinya, dan untuk gudang untuk pendistribusiannya di daerah Kota Bandung. Oke, kalau misalnya melihat dari tadi alasan dari berdirinya usaha ini, yaitu dengan melihat keresahan di masyarakat. Nah, berarti kira-kira goals-nya apa sih Kang dengan berdirinya perusahaan ini? Goals-nya itu kita memberikan kontribusi terhadap produk yang lebih sehat. Jadi memang produk ini juga kita hampir 90% full daging ikan bandeng gitu. Lalu memang kita juga tanpa menggunakan MSG, jadi full rempah-rempah. Jadi ini sangat aman untuk dikonsumsi oleh anak kecil, bayi gitu. Terus terutama terhadap anak yang susah makan daging ikan. Nah, jadi ketika anak makan ini testimoni yang memang udah beli terhadap kita ya. Jadi mereka tuh senang, jadi dikiranya itu kayak rolade atau kayak daging ayam gitu, karena udah diolah, jadi nggak terlalu terasa daging ikannya, seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti menarik ya Kang, ini sebenarnya udah ada pasarnya gitu kan, sesuai dengan permasalahan tadi yang ada. Nah, kalau boleh tahu strategi pemasaran seperti apa sih yang Akang dan tim lakukan gitu? Untuk strategi pemasarannya, kita memang bermain di online juga, sosial media, marketplace, terus juga memang sistem jaringan, distributor, keagenan, lalu kita juga coba masuk ke toko-toko frozen yang ada di wilayah Bandung sekitarnya, lalu kita juga coba untuk masuk ke toko-toko oleh juga gitu. Jadi memang awalnya ini kita nih membuat produk untuk dikonsumsi gitu awalnya itu, tapi memang ketika seiring berjalan waktu ternyata produk ini juga worth it untuk kita jadikan produk oleh-oleh gitu. Makanya kita coba pelan-pelan kita mau setup untuk ke pasar oleh-oleh gitu. Oke, berarti sebenarnya ini peluangnya sangat besar ya Kang. Di samping untuk dikonsumsi sendiri, itu juga bisa menjadi produk oleh-oleh. Apalagi kan Bandung mungkin saat ini ya produk oleh-olehnya itu aja, pasti bosen kan gitu ya. Nah, kalau misalnya boleh tahu ketahanan dari produk ini tuh berapa lama sih Kang gitu? Karena tentunya Kang tadi tidak menggunakan MSG gitu ya. Nah, itu berapa lama sih ketahanannya? Kalau bandeng itu kan memang masuknya produk frozen ya, jadi utamanya itu memang harus disimpan dalam freezer. Kalau dalam freezer ini kurang lebih bisa sampai 8 sampai 9 bulan gitu. Tapi kalau di dalam chiller
kulkas itu kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau di ruangan kurang lebih 2 sampai 3 hari lah. Oke. 3 hari seluruh ruangan. Menarik sih Kang dengan produk frozen ini, yang mana di pasaran kan biasanya frozen food tuh pasti menggunakan bahan pengawet gitu ya. Terus apa sih cara yang akan lakukan dengan tanpa menggunakan MSG, tanpa menggunakan bahan pengawet, tapi bisa dapat terus menjaga kualitas dari produk ini? Jadi memang kita dari awal tuh coba memang masalah bahan baku atau ikan segarnya itu paling utama gitu. Jadi memang kalau ikannya masih segar, fresh, ketika diolah juga itu masih bagus. Tapi kalau ketika memang ikannya udah kurang fresh, itu memang tahap pembusukannya lebih cepat gitu. Jadi itu kita ngakalinnya itu semua bahan yang dipakai ini harus benar-benar fresh, dari daging, dari ikan, dari bumbu-bumbu rempahnya, misalnya kayak bawang apanya, itu kita benar-benar bawangnya juga nggak bisa yang ada di pasar, enggak. Ini memang bawang harus dari suatu tempat, dan itu juga ketika datang harus kondisinya bagus dan fresh. Nah dari situ baru cara pengolahan, dari teknik pengolahan pengeluaran ikannya, durinya, sampai diproses harus higienis. Nah itu semua mendukung. Jadi memang cara kita untuk produknya bisa tahan lama ini dengan cara kehigienisan dari bahan baku sampai proses produksi. Jadi memang kita, karena memang komitmen kita di awal ini tentang produk kesehatan, walaupun memang kita bukan obat gitu ya, makanya kita komitmen terhadap kuantiti daging yang ada di ikan dan tanpa MSG-nya, itu komitmen dari kita. Oke, berarti dengan proses produksi yang dijalani dengan dengan mengedepankan higienis ini menjadi keunggulan tersendiri dari produk ini mungkin ya Kak. Oke, nah kalau misalnya boleh tahu ini sanggupan dari Akang dan tim untuk memproduksi itu dalam sebulannya bisa berapa kuantitasnya gitu? Kuantitasnya kita untuk saat ini itu sampai 1 bulan itu kurang lebih sekitar 7-8 ribu piece, itu dalam 1 bulan itu bisa gitu. Jadi kalau per hari kita kurang lebih sekitar sekitar 300 sampai 500 piece itu bisa. Oke, 6.000 sampai 700 piece itu dalam waktu sebulan. Kalau sampai 700 dalam waktu sehari mungkin. Dalam waktu sehari, oke, luar biasa berarti ya. Nah mungkin terakhir nih Kang, apa yang ingin Akang sampaikan supaya para calon UMKM yang hendak maklun ke Akang bisa langsung tergerak nih hatinya, oh kayaknya memang bandeng isi tanpa tulang ini memang cocok nih untuk dijadikan maklun. Oke, jadi memang kalau bisa dibilang ini produk yang memang pesaingnya tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi pemainnya udah ada yang lain, tapi memang masih sedikit, masih terhitung jari juga. Apalagi memang kalau di wilayah Jawa Barat gitu ya, belum terlalu banyak. Nah jadi karena memang salah satunya itu mungkin belum banyak yang orang tahu. Kalau dibandingkan dengan bandeng presto tuh mungkin lebih familiar bandeng presto gitu ya, dibandingkan dengan bandeng isi tanpa tulang. Nah jadi terus yang kedua juga ini masalah proses yang memang bisa dibilang rumit gitu. Jadi kenapa tidak banyak yang berkecimpung di produk ini tuh karena memang prosesnya rumit. Ketika memang kita salah sedikit aja proses, itu pasti akan berpengaruh terhadap produk. Jadi kenapa memang kalau memang yang ingin maklum terhadap kita, jadi memang di luar sana tuh tidak banyak. Yang kedua juga masalah kuantiti produk di kita hampir 90% daging dan tanpa MSG gitu. Oke, luar biasa menarik sekali teman-teman pejuang UMKM sekalian. Jadi buat teman-teman nih yang barangkali masih kebingungan mencari produk apa sih yang bisa dijadikan peluang usaha, nah inilah produk dari bisnis bandeng isi tanpa tulang bisa menjadi solusi bagi teman-teman semua untuk bisa memulai bisnis. Dan barangkali itulah sesi ngobrol-ngobrol kita hari ini. Hatur nuhun Kang Agam atas waktunya. Terima kasih juga teman-teman semua. Saya Nurul Meilani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.